yang join duluan. Yuk, siapa duluan ya? Aku tahu, kamu ya Yuk. Kok putus-putus ya Usak ya suaranya? Suaranya sebentar. Jenny dulu wis. Oke, sebentar. Ya, oke, CC Jenny ya. Yusak ajukan. Untuk suaranya Yusak cukup terdengar jelas Jelas ya, ya, CC aku ya. jelas. Aku Jelas Ya, ya, ini oke. udah CC jelas. Jenny. Ya. Ya, tadi mungkin ada telepon masuk, suaranya putus-putus ya. Mohon maaf kalau suaranya kurang jelas ya tadi ya. Ya, CC Jenny mau tanya nih. Kalau boleh tahu ya, CC Jenny sebelum menjalankan bisnis AFC ini apakah pernah menjalankan bisnis yang serupa, maksudnya MLM lain gitu? Putus-putus. Masih putus-putus ya suaranya ya? Jelas kok Yusak, jelas di saya Jelas jelas. ya, oke. Putus dikit sih, putus-putus dikit sih. Oh, jelas. Tidak apa-apa sih. Suaranya Yusak jelas, cuma mungkin suara. Saya, kalau saya jelas. Sinyalnya sih, kalau saya lihat sinyalnya kurang bagus di tempatnya CC ini ya. Ini ya. Ya, oke. Saya ulang lagi sih pertanyaannya. Sebelum menjalankan bisnis AFC, apakah CC pernah tergabung di MLM lain atau menjalankan bisnis MLM yang lain sebelum menjalankan AFC? Saya ya, kalau saya sih belum pernah sama sekali. Murni kalau Belum pernah sama konsumsi sekali. mungkin pernah ya dari salah satu. Kalau jalanin belum pernah. Ini benar-benar pure baru dan pengalaman baru buat saya. Yang sebenarnya sih saya hanya user aja. Saya hanya manfaatkan ininya bagus, produknya bagus banget. Saya konsumsi sama suami saya berapa bulan ya, 4-5 bulan. Terus saya manfaatnya dapat, tapi nggak berani ngomong-ngomong ke orang tuh, belum berani. Malu sih, tepatnya malu. Karena nggak pernah sama sekali mau nawarin produk atau apa, itu masih malu gitu maksudnya. Tapi terus ada beberapa teman yang, loh kok kulit mukanya berubah ya gitu lah. Kalau perempuan-perempuannya kalau ketemu mesti ya, kulit muka gitu wajah. Oh iya tah, saya bilang, oh iya tah. Wah aku pakai ini loh sekarang, pakai ini. Oh iya tah. Lihat-lihat, nah gitu. Maksudnya terus, oh iya nyoba mau. Terus saya pikir, oh lumayan ya bisa bisa jualan juga gitu, bisa bisnis juga loh. Nah, tapi waktu itu kan pertama ya tahun lalu itu saya juga cuman konsumsi, jadi saya nggak pernah nanya sama leader saya gimana cara jalaninnya, cuman konsumsi aja bagus ya, saya minum aja gitu bagus. Terus udah beberapa 1-2 itu nanyain barang, oh iya, terus saya jual gitu. Dapat bonus loh, lumayan loh dapat bonus. Tuh, jadi selama-lama ya enjoy aja, jadi seneng aja. Kayak enak loh ternyata gitu loh, kayak nyantai aja. Cuma sebulan aja. Terus ya. Ya, iya Jenny. Nah, kalau boleh tahu, ya, kalau pertama kali yang memperkenalkan, yang pertama kali memperkenalkan AFC kepada CC ini siapa ya? Leadernya atau perekrutnya? Melanie, leader saya. Melanie, dia tuh ceritanya ngobrol, kita kan satu gym. Nah, dia tuh terus lagi jelasin produk tuh saya dengar kok ada kayak stem cell apa itu kan lagi booming. Maksudnya untuk kalangan itu tuh lagi ngomongin masalah stem cell, terus saya nguping gitu, saya malah yang nanya sama Melan. Mel itu apa? Produk apa? Mel aja kaget gitu loh. Hah? Iya ta, C? Oh ini loh C, produk gini-gini suamiku yang baru nyoba gitu. Gini-gini. Loh, aku kayaknya tertarik loh, kepingin tahu. Aku nanti malam ke rumahmu ya.
Terus Mela langsung ke rumah sama Ko Eka, ke rumah. Terus jelasin, ya saya cuma dengerinnya produknya aja. Produknya bagus kan, kalau yang dulu-dulu masih diperiksa kesehatan ya. Yang kalau sekarang kan udah nggak pakai diperiksa-periksa kesehatan. Kalau dulu kan ada alatnya untuk periksa kesehatan. Terus saya tertarik akhirnya konsumsi. Nah itu terus konsumsi, akhirnya tadi tuh terus seneng dengan produknya, bener produknya yang luar biasa. Jadi berani ngomong, pede karena udah make berapa bulan. Jadi bisa ngomong ke orang lain gitu kalau memang produknya bagus. Karena dulu memang nggak ke bisnis, karena bener-bener pure user gitu, make gitu. Kalau boleh tahu, Cece Jenny ini awalnya mengalami gangguan kesehatan seperti apa, Ce? Kok sampai meminum produknya dari AFC ini? Kan mungkin ada keluhan pada suaminya atau keluhan pada tubuhnya. Bisa diceritakan secara singkat, Ce? Iya, kalau saya sih waktu itu karena kepingin ngilangin flek-flek muka. Karena kan waktu itu kecenderungannya stem cell tuh identik dengan untuk kecantikan ya, kayak Krisdayanti make, disuntik. Nah, terus kepinginnya itu seperti itu gitu. Tapi kalau suamiku itu agak susah tidur. Susah tidur gitu. Maksudnya kalau tidur tuh mesti di atas jam 12 malam gitu, susah tidur. Jadi waktu saya pertama konsumsi itu cuman saya dapat sehatnya. Saya kan nge-gym. Yang biasa sehari itu bisanya cuma 1 kelas. Semenjak konsumsi waktu itu ya, pertama kali itu masih SOP 100, saya bisa ikut kelas sampai 3 sampai 4 kelas gitu. Power gitu dikuatkan. Hari pertama, hari kedua tidur di terus fresh, bangunnya enak. Tapi itu seminggu tidur terus. Dari malam tuh tidur, keenakan tidur tuh kadang bangun tuh 10 pagi. Terus seminggu tuh kayak males nge-gym gitu, karena kayak bener-bener bawaannya tuh pingin tidur, kayaknya enak, tidur tuh seminggu. Terus dia bilang gini, wah ini kok tidur terus ya, katanya gitu. Aku kok tidur terus gitu. Tapi setelah masuk ke 2 minggu gitu terus mulai stamina tubuhnya bagus. Dia kan ada migrain. Nah, suamiku tuh punya migrain. Sebulan tuh pasti datang lah 2 kali, itu pasti ada migrain, suka sakit kepala, migrain. Nah, nanti kita sudah konsumsi sebulan, 2 bulan tuh baru sadar itu dia. Loh, aku kok udah lama nggak pernah migrain ya? Udah lama kayaknya nggak pernah migrain. Oh, berarti terbantu ya. Nah, jadi dari testimoni kita sendiri berdua itu saling mengagumi produk ini gitu loh. Iya ya, ternyata bisa gini ya. Oh, ternyata bisa gitu ya. Nah, jadi kita kalau ngobrol itu udah nggak malu lagi gitu loh, udah pede. Tapi nggak tahu bisnis ya. Bisnisnya tetap belum tahu gitu, belum benar-benar nggak ngerti bisnisnya. Sampai nanti Mel mulai jelasin, dia bilang, Cece ini udah lumayan loh, apa namanya, sekeliling aja teman-teman di gym saya, Cece ini minum ini juga, tak? Iya aku minum bagus loh, gini bla bla saya jelaskan. Mereka beli, tapi saya serahkan ke Mel semua. Saya nggak ngerti itu ngatur kaki atau apa, saya nggak ngerti. Cuman sampai bisa selling gitu aja, selling untuk teman-teman deket gitu. Tapi belum ke sosmed loh, saya belum sama sekali pasang-pasang waktu itu, waktu 3 sampai 4 bulan konsumsi gitu. Ya, thank you Cece ini buat penjelasannya yang luar biasa tadi ya. Saya beralih kepada Cece juga. Ya, bisa dinyalakan C untuk tombol mic-nya yang ada di kiri bawah. Ya. Ya, udah. Ya, sudah ya. C juga gimana kabarnya Cece hari ini? Baik. Baik, ya. Baik. Cece juga ini tak lihat tambah hari tambah jos saja ya, Ce ya.
pairing-nya banter, closing-nya banter ya, Ce, ya. Amin. Nah, Amin. Amin. ya Semoga bisa cepat samurai. Amin, amin, amin. Ya, balap ini deh ceritanya. Nah, bisa Jambal. diceritakan, Cik. Pada waktu awal join di AFC ini, dikenalkan oleh siapa dan prosesnya seperti apa sih? Dari berangkat mengkonsumsi produk atau siapa yang prospek? Nah, Awal muasal itu harusnya dari Mel juga sih. Dari Mel. Melani pernah nawarin aku mau ditawari bisnisnya sih harusnya gitu loh. Tapi sering tak tolak gitu asalnya. Terus pernah suatu hari itu dibawa ke ini loh di PM itu kan ada kayak food court, kayak periksa kesehatan. Nah, periksa sempat kesehatan ke sana, tapi yo tetap mendal dengan produk-produknya saya nggak mau ngambil gitu loh. Itu jalan berapa bulan, terus habis gitu Fang, adikku itu kan akhirnya join tuh ikut Melani. Nah itu dia mulai ngajak-ngajak aku, nawar-nawarin, tapi ya tetap mendal walaupun ditunjukin ini loh aku dapatnya segini. Tiap bulan aku dapatnya segini ya tetap mendal sih asalnya gitu loh. Terus suatu hari mama itu pernah kasih aku satu box SOP 100 gitu loh. Aku sempat minum seminggu 2 minggu, kok muka ini memang kelihatan lebih bagus gitu ya. Cuma yo aku diem aja. Terus suatu hari Fang itu bilang, ayo Ceh, lu coba tawar nih satu koncomu. Aku kan punya teman satu, dia bilang orang ini kan kaya gitu loh, kamu coba tawarin DE. Kalau DE sampai masuk diamond, lu harus masuk diamond. Nah gitu loh. Jadi awalnya memang aku nih suka produknya minum, tapi belum habis satu box memang waktu itu. Belum habis satu box, Fang bilang, ayo coba tawarin orang ini. Kalau tak bantu, dia bilang gitu, aku yang follow up gitu loh. Kalau misalnya dia masuk, lu harus masuk, lu harus join. Nah, gitu loh jadi asalnya. Akhirnya aku ke rumahnya si A ini sama Fang, terus kok ternyata orang ini join dan joinnya diamond lagi. Jadi mau nggak mau, akhirnya aku terpaksa joinnya diamond. Nah itu asal muasalnya aku join AFC. Habis gitu ya terus terang memang aku selain minum produknya, aku tertarik bisnisnya karena kan Fang sering nunjukin tuh, ini loh aku dapatnya segini. Kok ya lumayan juga ya gitu loh. Jadi akhirnya aku sedikit-sedikit yo kayak presentasi ke temanku. Lumayan lah 1 bulan itu kapan hari dapat cuma 1, 2 gitu. Nanti bulan depan dapat lagi 2 sampai bulan 3. Bulan 3 itu aku tetap jalanin bisnisnya sekalian minum karena aku juga ngerasain manfaatnya. Terus bulan 3 itu aku berhenti. Total berhenti. Pandemi COVID kan, aku berhenti total, nggak cari orang, tapi aku tetap minum produknya. Jadi bulan 3 aku berhenti total, bulan 4, bulan 5 aku sama sekali nggak kerja. Nah, bulan 6 ini aku mulai kayak ngeliat di grup yang winners itu, kok lihat itu setiap hari, kok bisa ya orang-orang ini ya, ini sudah pandemi, tapi kok congrats yang A closing ruby, nanti B closing diamond, yang C closing safir, setiap hari ada yang closing. Jadi aku ini penasaran akhirnya. Penasaran terus aku tanya Fang, ini orang ini pandemi gini kok bisa ya closing ya? Terus Fang bilang, coba ikut Zoom, ikut NDO, ikut LOP kayak gitu tuh. Nah mulai dari itu aku mulai nih ikut Zoom lagi, ikut Zoom LOP ya, sama ikut NDO setiap Senin itu. Terus ada kayak home talk itu aku juga sering ikut. Nah dari situ tuh mulai tuh kayak orang tuh, wah ini bisnis ini rasanya lumayan gitu loh. Akhirnya mulai itu aku mulai fokus lagi bulan 6 sampai sekarang. Ya, oke. Nah, kalau bisa diceritakan sih, kalau saya lihat dari ceritanya atau closingannya CC kalau di grup-grup itu kan menurut saya pribadi closingannya banter sih. Nah, dan kecenderungannya juga paketnya itu selalu Amin. banyak gitu. Nah, closing diamond, closing kalau Amin. ruby tiap menit mungkin ruby ya. Nah, itu gimana CC juga apa namanya? Cara prospeknya atau cara nawarinya kalau ketemu orang bisa diceritakan secara singkat sih. Oke, aku ini bukan tipe orang yang
bisa ketemu langsung. Jadi aku nih tipe orang yang biasanya kalau prospek orang itu by WhatsApp. Jadi aku lebih lancar cerita lewat chat. Karena aku biasa kalau itu sebelum tak send aku mesti baca dulu. Oh ini ada yang kurang nggak ya? Apa yang mau tak omongkan itu biasanya lebih lengkap kalau aku di chatting. Jadi aku selama ini kalau closing itu rata-ratanya aku by WhatsApp. Habis dari by WhatsApp aku ngadakan pendekatan. Kalau dia oke, aku ajak Zoom, habis Zoom terus aku follow up lagi. Nah follow up-nya itu pun aku nggak pernah by phone, selalu pakai WhatsApp. Ya maunya dia juga melalui WhatsApp juga, akhirnya mengiyakan itu juga by WhatsApp gitu. Jadi sampai sekarang pun aku jarang telepon, semuanya by WhatsApp. Jadi ngetik di chat kalau ya. ngajak itu selalu by WhatsApp. Karena aku merasa lebih enak gitu loh, kalau ngomong itu lebih tertata. Iya, prospek sama pokoknya closingan rata-rata aku pakai WhatsApp gitu, pakai chatting gitu loh, nggak pernah telepon, nggak pernah ketemu, jarang ketemu orang, biasanya melalui WhatsApp. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi sih kalimat pembukanya seperti apa, misalnya, Hai lama nggak ketemu, gimana kabarmu gitu. Kalau aku biasa gini, aku nih suka buka IG story gitu ya. Orang ini nih suka jualan apa misal gitu ya. Aku biasanya beli. Aku beli dulu barangnya. Beli barangnya terus aku kan biasanya komen nih. Oh, kalau misalnya enak ya enak lah, jujur intinya gitu. Enak ya enak, cocok ya cocok, kalau nggak cocok aku pasti ngomong gitu loh. Nah, dari situ kan pasti ada kayak komunikasi lanjut gitu loh. Nah, dari komunikasi lanjut itu biasanya aku cari celah yang kira-kira oh aku bisa masuk nih gitu loh. Kan aku kalau belajar dari NDO-nya Pak Niko kan selalu bilang nih, kalau mau prospek itu adalah apa yang mereka butuhkan gitu loh. Jadi aku selalu melihat orang ini butuh apa dulu gitu loh. Butuh produk atau butuh bisnisnya. Walaupun aku selama ini aku selalu ngincer orang itu bukan dari produk, terus terang aja. Aku selalu cari orang itu dari bisnisnya. Jadi aku mesti cari orang yang oh kalau ini orang ini kayak prospek nih di bisnis. Nah, itu baru aku mengadakan pendekatan kayak gitu loh. Jadi kalau sudah mulai buka omongan, biasanya aku mesti ngomong, udah pernah tahu nggak sama AFC kayak gitu loh. Kadang ada orang yang ngomong, oh tahu. Nah kalau tahu udah member belum kayak gitu loh. Kalau dia oh udah member, nah kadang-kadang kalau udah member itu kan nggak mungkin tuh kita langsung putus cerita kan ya mengalir aja gitu loh. Ya tetap aku cerita tentang AFC gitu loh, terserah dia mau dengar atau enggak, tapi kok ya gayung bersambut, tiap kali aku ngomong kan dia selalu ada komunikasi lagi. Nah, kalau misalnya yang belum pernah, biasanya mesti aku cerita panjang lebar melalui WhatsApp kayak gitu. Kadang-kadang aku kirimin foto-foto. Nanti berapa hari lagi aku chat lagi gitu. Biasanya sih kayak gitu. Nah, ini ada juga pertanyaan di kolom chat, saya bacakan. Apakah CC juga prospeknya lewat WA itu, apakah kalau prospek ketemu langsung itu ndredeg ya, grogi? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu sih tadi. Enggak sih, harusnya bukan grogi. Ini kan waktu kemarin itu terus terang kan bulan 6 itu aku mulai itu kan namanya orang dari sudah lama nggak jalanin, bulan 6 aku jalanin itu kan kayak dari nol ya. Jadi sebulan itu aku prospek orang itu banyak sih memang, tapi paling cuma join 2 atau 3. Tapi akhirnya bulan depan aku nambah lagi. Itu kan masa pandemi ya. Jadi awal-awal pandemi kan memang kita kan takut pasti ketemu orang. Nah jadi awal-awal paling 2-3 bulan belakangan ini nih kan baru mau ketemu orang lah. Sebelumnya kan nggak pernah ketemu orang gitu loh. Jadi ya memang melalui WhatsApp terus. Nggak berani ketemu karena pandemi. Bukan nggak karena dari itu, tapi kebiasaan dari WhatsApp. Jadi merasa pede ya kalau closing dari WhatsApp gitu. Iya. Nggak Terus biasa, kemudian kalau untuk ketemu muka gitu nggak biasa. Untuk marketnya atau pasarnya CC ini lebih banyak di area Jawa Timur, Pulau Jawa, atau di luar pulau ya, C ya? Marketnya dari CC ini, menurut CC. Prosentasenya berapa? Oh, 50% Jawa, 50% luar pulau. Mungkin bisa diceritakan untuk marketnya persentase downline-ku. Downline-nya, iya. Paling banyak di area mana sih? Pulau Jawa atau luar pulau sih? Paling banyak di Jawa atau di luar pulau? Sekitaran Jawa Timur aja sih. Sekitaran Jawa Timur aja. Surabaya sih banyak. Ada luar kota, Cirebon ada. Cirebon, Jakarta.
Tapi enggak banyak, tapi banyak iya Surabaya. Banyak Lewatnya Surabaya. prospeknya ya lewat WA tadi ya, C ya. Saya kok putus-putus ya? Iya, suara saya terdengar jelas teman-teman, Bapak Ibu. Ya, suara saya apakah Kok terdengar putus-putus ya? jelas? Ya, ditunggu sebentar ya, C ya. Mungkin hostnya ini Terus yang lagi putus. jalan. Jelas. Oh, jelas kok. Oh iya, iya. Oke, suaranya jelas. Jelas. Ya, Yuka. oke. Oke, Berarti oke. aku ya yang Ya, ada. ya, sinyalnya merah, C itu, C. Kurang, apa namanya, sinyalnya dari Aku. tempatnya Cici di tempatku kelihatan merah. Iya, Oke, saya mungkin benar-benar langsung aja perbaiki dulu ya. saya ya mungkin ganti pakai tablet atau HP yang lain juga boleh, C. Saya buka kesempatan untuk Bapak Ibu yang hadir pada acara Zoom malam hari ini langsung bisa mengajukan pertanyaan ke dua narasumber, yaitu saya panggilnya JJ Jenny sama JJ Yuke ya tadi ya. Nah, bisa mungkin ada Bapak Ibu yang masih baru join, nah yang ingin bertanya kepada dua narasumber, kami langsung buka sesi pertanyaan ya. Silakan bisa dibuka tombol mic yang ada di sebelah kiri bawah, atau mungkin kalau Bapak Ibu masih canggung untuk bertanya, pertanyaannya bisa diketikkan di kolom chat, nanti akan kami bantu untuk bacakan. Ya, kembali ke... Nah, oke, ini ada yang pertanyaan seperti ini ya. Jadi biasanya mungkin ini pertanyaannya atau keberatan dari calon prospeknya kita ini banyak kan gini sih. Saya tanya ke CC Jenny dulu ya ini ya. Pernah nggak sih waktu prospek itu CC ketemu sama calon prospek ini penolakannya ada dua. Yang pertama dia nggak punya dana untuk join, C. Sebetulnya bisnismu ini bagus, tapi saya enggak punya modal untuk join. Nah, yang kedua, kalau saya join pun karena saya enggak pernah ikut MLM, enggak pernah jalankan MLM, nanti saya takut gagal. Nah, Cici Jenny pernah enggak mendapatkan case seperti ini? Bisa dijawab, C? Oh sih nggak banyak, tapi ada pernah yang nanyanya itu detail banget sampai kalau aku nggak jalanin gimana, itu ada sih beberapa. Cuman saya selalu nyontoin itu ke aku sendiri gitu loh. Aku selalu nyontoin gini, aku ini juga ibu rumah tangga yang nggak pernah jalanin MLM, bukan aja MLM ya nggak pernah nawarin apa begitu. Tapi awalnya susah, awalnya itu bukan susah sebenarnya. Kendalanya itu malu, biasanya malu. Tapi toh aku ya sampai sekarang saat ini puji Tuhan bisa jalani begitu. Bisa. Aku sendiri heran. Tapi aku bilang sama dia, kamu paling tidak kamu harus coba dulu. Kapan kamu bisa tahu kamu berhasil apa enggak? Kalau aku sih ngomong gitu, itu kalau teman deket ya. Kalau teman dekat gitu, teman kan saya setiap hari kan selalu share ke 5 sampai 10 teman dan itu kalau udah 100 diulang lagi, bukan 100 mungkin lebih saya ulang lagi dari awal. Ada sih yang nanya begitu, cuman saya bilang selalu contohnya itu saya sendiri gitu. Saya juga gitu, saya juga takut gitu. Bahkan saya di awal tuh nggak berharap bisa jualan, tapi akhirnya karena dipandu sama leader-leader jadi bisa. Kalau saya sih ngomongnya gitu. Contohin ke aku sendiri gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya gini, C. Kalau CC ini kan seorang ibu rumah tangga, kan ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus suami ya. Nah, kan ada beberapa suami itu kan yang keberatan kalau istrinya bekerja, C. Nah, itu apakah ada keberatan dari suami pada waktu CC bilang, aku mau jalankan MLM ini loh. Nah, itu kira-kira respon atau reaksinya suaminya Cici gimana pada waktu pertama kali ngomong? Kalau aku sih puji Tuhan suamiku dukung banget. Sebenarnya bukan dukung, dia tuh kayak
yang penting kamu serius aja gitu. Kan kebetulan anak saya udah besar sih, udah 20 tahun ya kan. Kalau ditinggal-tinggal nggak apa-apa. Nah, dia cuma bilang yang penting kamu seriusin aja gitu. Karena dia tahu saya nggak pernah jalanin begini-begini, nggak pernah gitu. Dia tahu saya orang ibu rumah tangga, bener-bener yang di rumah, yang masak, yang bersihin rumah ya gitu aja. Terus dia bilang yang penting kamu follow leader aja gitu. Follow leader, dan anak saya juga mendukungnya itu dengan cara yang benar-benar itu yang lucu-lucuan aja gitu loh. Ini mami sekarang diri loh. Gitu. Jadi supportnya mereka itu yang buat saya itu happy aja gitu loh, seneng aja. Ya puji Tuhan keluarga dukung banget sih. Oke, thank you C buat penjelasannya. Saya beralih lagi ke CC juga ya. Ya, bisa dinyalakan C untuk tombol mute-nya, sudah on ya ini ya. Bisa dengar suaranya Yusak C juga? Udah. Tapi kok Udah ya, oke. pedot-pedot ya? Pedot-pedot, iya. Iya, putus-putus. Putus-putus ya. Ini pertanyaannya masih sama C dengan yang tadi. Pernah enggak CC pada waktu prospek nawari orang, itu CC mengalami penolakan yang tadi itu. Aku sebetulnya kepengen join, cuma aku enggak punya modal untuk join. Terus yang kedua, kalau saya join, nanti kalau gagal gimana? Nah, bisa diceritakan C, untuk menangani keberatan calon prospek seperti tadi yang saya jelaskan C. Kalau aku ada beberapa member yang kayak gitu, tapi karena aku ngelihat mereka itu punya potensi, jadi caraku itu mereka itu dengan cara itu kan satu paket isinya 2 box. Nah, biasanya aku selalu ngomong kayak gini, oke, kamu tak buka no member. Suaraku jelas ya Wisak ya? Jelas C, suaranya jelas ya. Oke, kalau kamu memang mau coba ini, karena kan memang dia itu concernnya ke bisnis. Aku cuma bilang ya wis, kalau kamu memang mau concern ke bisnis ini, kamu nggak punya modal, kamu tak buka no kaki, tapi kita paruan gitu loh. Jadi satu box kamu yang bayar, satu box aku yang bayar. Tapi pakai produk tetap dia dapat satu, aku dapat satu. Jadi nama ID aku bukakan atas namanya dia. Biasanya kalau aku membantu orang yang benar-benar niat jalan tapi nggak punya produk, itu seperti itu. Beberapa memberku ada yang aku bukain kaki tapi ya kayak paruh, ya kayak gitu. Ya ada yang jalan, ada yang enggak sih memangnya. Ada yang terus meyakinkan. Ada yang satu sekarang ini jalan sampai akhirnya karena dia. Terus cara meyakinkan orang yang ini sih, kadang-kadang orang pada waktu membernya kita join, itu kan dia kan belum pede. Aku bisa enggak ya jalankan ini? Nah, CC meyakinkannya seperti apa kepada membernya CC yang belum yakin? Aku cuma bilang, pokoknya kalau misalnya lu join, aku pasti enggak akan lepas kamu asal kamu harus ikut caraku. Aku cuma begitu toh. Aku enggak akan lepas kamu karena intinya bisnis ini bagus gitu loh. Karena aku ini selama waktu dia join itu kalau nggak salah bulan 7 atau bulan 8, aku tuh sudah ngerasakan berkat ekonomi dari AFC ini kan besar gitu loh ya. Jadi aku juga kepingin kalau orang-orang itu memang benar menjalankan bisnisnya, aku juga kepingin mereka dapat berkat yang sama kayak aku gitu loh. Jadi pada saat dia bilang, ya wes aku join, aku paruan, ya wes aku cuma bilang, ayo tak bantu. Kamu mau prospek orang awal-awal kan nggak bisa, ayo tak bantu aku yang prospekin kayak gitu ya. Aku yang kamu kasih aku aja rekomendasi orang, nanti aku yang bantu kamu prospek. Walaupun saat itu aku belum bisa ya, waktu itu kayak orang itu ngomong itu masih yo nggak lancar lah, takut salah lah, tapi yo namanya juga aku janji sama dia, yo akhirnya mau nggak mau aku belajar prospek orang yang isinya cuma 3-4 orang, aku dia sama temennya 2 misalnya kayak gitu ya. Ya tapi lama-lama dari situ ya akhirnya dia kan ikut sumku atau sum prospekanku, akhirnya dia sendiri bisa kok nawarin ke orang itu dengan caranya dia. Karena menurut aku prospek orang itu setiap orang itu tidak akan sama.
Jadi kayak aku prospek orang, kayak Jenny prospek orang itu kan nggak akan sama gitu loh. Nah, downline-ku yang aku bantu ini akhirnya karena dia merasakan beberapa orang akhirnya join, satu orang sih waktu itu dia join, orang itu satu, aku cuma ngomong gini sama dia, kalau lu tetap ruby, bonus pass up yang ada itu akan naik ke aku cuma bilang gitu toh. Jadi kalau lu mau jalani bisnisnya, memang lu harus keluar modal diamond, aku bilang gitu. Terus sama dia tuh dipikir-pikir, akhirnya sebelum input downline-nya dia ini, enggak sih, dia rasanya pernah input 2-3 kali downline, tapi dia belum diamond. Jadi pass up-nya tuh naik ke aku. Setiap kali pass up naik ke aku tunjukin sama anak ini. Ini loh, aku dapat pass up-mu. Kamu yang prospek, aku yang dapat pass up. Kenapa? Karena aku diamond, kayak gitu ya. Jadi akhirnya dia 2-3 kali joinkan member, dia merasa, waduh kok enak ya bonus pass up naik ke aku. Akhirnya dia upgrade ke diamond. Jadi sampai sekarang downline-nya dia sudah lumayan banyak sih. Lumayan jalan sih dia sekarang. Menurut aku sih oke lah. Karena dia kan punya kerjaan juga ya. Punya kerjaan, dia punya depot, terus dia juga punya anak 3. Menurut aku kesibukannya sih, menurut aku banyak, dia itu sibuk sekali, tapi masih jalankan AFC dan pendapatannya sampai sekarang sih oke. Jadi sekarang sih jalan, berapa bulan dia jalanin AFC, modal diamond itu sudah kembali. Gitu. Ya, pertanyaan berikutnya gini, CC juga tadi kan kalau prospek kan via WA, lewat chatting ya, ya. Nah, itu dari awal join sampai hari ini bisa diceritakan ke teman-teman ini sudah total direct sponsornya ada berapa, Total orang yang disponsori berapa, kemudian total downline-nya bisa diceritakan. Total nah, apa, Sat? Aku nggak dengar. Total direct sponsor, Yang ditanyakan adalah total direct sponsor. Jadi Total selama sponsorku sampai sekarang ini, sampai sekarang kan? Iya, iya benar. Total direct sponsornya totalnya berapa sih dari awal join? Total direct sponsorku ini terus dikit sih, dikit cuma 36. 36 direct sponsor ya. Total downline-nya sih ada berapa sih total downline? Total member, total direct sponsorku 36 itu aja kakiku sendiri 5. Oh, oke. Berarti 31 direct sponsorku. Tapi total downline-nya tadi sempat lihat 800 sekian, hampir 900. Hampir 900 ya membernya itu totalnya ya. Nah, kalau boleh tahu dari 30 sekian direct sponsor tadi, sorry, itu kalau ya enggak apa-apa, dengar ya suaranya. Dari total direct sponsor tadi yang ditawari atau yang diajak join ini, kalau CC Jenny tadi kan teman gym. Nah, kalau CC Yuga ini tetangga, teman sekolah, atau teman di komunitas apa, yang diajak join ke AFC yang lewat chatting tadi loh, Itu teman sekolah. Sorry, putus-putus aku enggak dengar. Enggak dengar ya? Oke. Aku nawari siapa saja gitu dah. Iya, betul. Yang ditawari siapa saja, lewat chatting gini. itu. Aku ini aktivitas dulunya sebelum pandemi. Dulunya aku aktivitas sebelum pandemi ini yang aku cuma pagi gym, pulang gym aku jaga depot, sore sudah di rumah. Jadi komunitasku itu sebagian besar memang anak-anak gym. Tapi pada saat aku join, hampir semua anak gym ini sudah ludes disambut sama Melanie. Jadi hampir rata-rata semua anak gym itu sudah di-memberkan gitu ya. Jadi aku sendiri akhirnya cari orang yang di luar gym, otomatis dari temanku yang grup satunya. Aku cari dari grup satunya, karena aku juga ada beberapa grup toh. Jadi dari mereka, dari orang-orang terdekatku, tapi dari grup yang lain. Akhirnya aku ngambil dari sana 1, 2, beberapa join. Dari sana tuh akhirnya aku ambil dari teman sekolah, terus teman dari sebelum aku masuk di gym yang baru, yang di Selfit ini, kan pernah juga aku di Sanggar. Yaitu akhirnya melebar. Sampai sekarangnya aku sering cari kayak di Facebook, kayak di IG,
yang lama-lama yang belum aku pernah kontak itu biasanya ini belakangan ini lagi aku cari lagi. Oke, thank you Asalnya Cik buat penjelasannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada dua narasumber ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini kalau mau bertanya atau ada pertanyaan yang ingin diajukan, kami buka sesi pertanyaan tanya jawab kepada dua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, bisa dibuka tombol mic yang ada di kiri bagian bawah, atau juga kalau canggung Bapak Ibu bisa ketikkan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan kami bantu bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Silakan kami buka sesi pertanyaan berikutnya ya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada dua narasumber di atas ya. Bisa dibuka tombol mic-nya yang ada di kiri bagian bawah ya. Oke, ini ada pertanyaan tadi dari Pak Yosep ya tadi ya. Saya bantu bacakan. Mungkin kalau ini saya bisa jawab ya ini ya. Jadi Pak Yosep ini join Promo Ruby ya. Bulan pertama Pak Yosep ini berhasil mengajak 10 orang. Jadi closing 10 orang ya. Dia punya 10 direct sponsor. Dari 10 orang ini ternyata 5 orang itu hanya pengguna suplemennya saja. Dan 5 orangnya lagi mencoba cari downline, tapi gagal ya dengan berbagai alasan. Bulan kedua, ya bulan kedua Pak Yosep ini tetap cari prospekan tiap hari. Nah, cuma masalahnya pada waktu bulan pertama dia join ini, dia kan joinnya kan promo Ruby. Nah, di bulan kedua promo Ruby kan sudah tidak ada lagi. Nah, Pak Yosep ini kesulitan untuk prospeknya ambil 2 box dengan alasan mahal, ya toh. Nah, ini tadi sudah diceritakan atau dijawab oleh Ibu atau CC juga tadi. Kalau misalnya calon partner bisnisnya kita ini ngalami kesulitan modal, kalau ambil 2 box itu bisa paruan, Pak ya. Jadi calon membernya beli 1 box, terus kita sebagai perekrutnya juga beli 1 box ya. Seperti itu ya untuk pertanyaannya tadi. Mungkin saya akan beralih kepada CC Jenny ya. Sebelumnya ini ada pertanyaan ya, mungkin bagi member baru Ibu Lia ya namanya ya. Jadi Ibu Lia ini bertanya, promo Ruby itu apa ya? Jadi kemarin pada waktu pandemi itu kenceng-kencengnya ya, itu kan banyak orang yang kena PHK. Nah, jadi untuk memulai bisnis di AFC itu calon member wajib beli minimalnya 2 box. Nah, itu namanya paket Ruby kalau 2 box. Nah, di era pandemi kemarin, di tahun kemarin, itu ada yang namanya promo Ruby. Untuk jadi member, orang ini cukup beli 1 box aja sudah bisa mendapatkan titik Ruby. Ya, seperti itu. Jadi kalau Ruby normal 2 box, kalau promo Ruby itu orang beli join 1 box aja sudah jadi member. Itu adalah penjelasan dari promo Ruby. Ya, oke. Saya bertanya kepada CC Jenny ya, masih dengan Yusak ya, C ya. Nah, C pada waktu tadi ya, nawar-nawari teman atau ngajak temennya di tempat gym tadi ya, C ya. Nah, itu pernah nggak CC dibanding-bandingkan mengenai harga? Karena biasanya harga dari produk-produk MLM ini kalau di marketplace itu kan dijualnya kan harga undercutting ya, C ya. Atau lebih murah misalnya. Jadi kalau misalnya kita jual sesuai harga perusahaan, per box harganya 1,6, 1,650.
Nah, lalu di marketplace ini kan ada biasanya, oh cukup 1,5 juta. Nah, CC pernah nggak ngalami dibanding-bandingkan harganya seperti itu, dan cara menjawabnya CC seperti apa dalam hal ini? Bisa Oh dijelaskan, iya, CC? sering dapetin yang begitu memang. Mereka, iya, sering sih, ada beberapa sih yang banding-bandingkan. Halo? Silakan, C, bisa Halo? dijawab untuk, ya, terdengar, Ya, C, suaranya kedengaran iya. jelas ya. Ya, iya, saya dengar. Saya pernah ngalami kalau di lapangan gitu, pernah bandingin. Jadi gini, loh aku kok di temanku itu jualnya satu box 1.500.000 atau Aku itu jualnya satu box 1 juta. Aku itu jualnya 1.500.000 gitu. Terus kok kamu kok member tapi kok malah 1.650.000 satu box gitu. Kalau Utsu ya, yang Utsu. Itu saya bilang, loh karena memang harga perusahaan normalnya itu 1 juta, kalau yang Subah 1.750.000 itu harga perusahaan, itu nggak boleh diganggu gugat. Saya bilang, loh kok bisa di luaran sana? Nah saya jelaskan, kalau di luaran sana, kamu beli di sana kan nggak dimemberin, saya selalu bilang. Kamu rugi nggak dimemberin, nanti kalau kamu minum, terus tiba-tiba kamu ada reaksi detox, seandainya, kayak gatel-gatel, kamu mau nanya ke siapa? Saya sih ngomongnya gitu. Kalau kamu mau ketanya saya jawab sih, tapi nggak bisa banyak-banyak. Kan kamu belinya dari sana, kamu nggak ada mentor, kamu nggak ada leader gitu. Terus kamu nggak bisa dapat peluang untuk jalan-jalan liburan gitu. Terus kamu nggak bisa namanya dapat bonus harian, bonus pairing. Nah, terus saya kasih lihat punya saya ini, saya tiap hari dapat gini. Karena saya member resmi. Terus kamu cuman dijual 1.500.000, coba lihat bonusku tiap hari, lebih kan dari 250. Kalau kamu member kan kamu bisa untung lebih banyak. Kalau kamu diamond, bonus pairingmu aja, bonus sponsormu udah 550. Kamu bisa closing 1 ruby aja. Nah, terus dia udah mulai, oh ya, tapi dia karena kayak gitu tuh biasanya cuman mau dapat harga murah gitu. Mereka maunya dapat harga murah, nggak cuman make aja, habis gitu lepas. Kalau kamu cuman mau make terus lepas ya terserah kamu gitu. Kamu mau beli harga murah dengan itu pernah sih saya dapetin, pernah di depan mata malahan kayak gitu. Cuman karena saya nggak mau ribut karena jelas ada orangnya. Jadi saya bilang kalau saya sih tetap untung kalau saya member. Satu, buktinya saya dapat Dubai, ya kan? Nggak disangka-sangka detik-detik terakhir saya bisa tembus Dubai. Saya bilang gitu. Sincaan. Ya. Jadi sebenarnya banyak sih, cuman Ya, koneksinya terputus ya dari CC Jenny. Bisa ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya beralih ke CC Jenny. Oke, asik nyala mic-nya sih. Oke. Ya. Mungkin Nyala ya? pertanyaan Bisa ya? berikutnya, pertanyaan berikutnya gini, C. Dari awal CC jalankan bisnis ini sampai hari ini, total direct sponsornya berapa dan total membernya ada berapa ya, C? Ya? Bisa diceritakan ke teman-teman, C. Kalau ini saya sih, sponsor saya sih 32. Cuman 32. Enggak banyak. Akhir-akhir ini juga udah enggak nyari sponsor ya. Karena udah mulai konsen ke downline saya. Total membernya sih ada berapa sih? Kalau total membernya 400-an ya. 400. Lebih. Nah, cukup 400. Banyak ya berarti ya. Ya, untuk pemula kok. Iya, luar biasa. Nah, Untuk mungkin saya bisa seorang ibu rumah tangga itu, kalau saya luar biasa. Ya, mungkin bisa dibagikan tips-tipsnya C kepada ini ya C ya, teman-teman juga. Sebelum dibagikan, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Lia ya. Jadi Bu Lia ini mungkin member baru ya, nanti bisa ditanyakan ke upline-nya secara lebih jelas ya Bu Lia ya. Jadi untuk ngajak orang itu istilahnya di tempat kita itu namanya sponsor sih, Bu Lia ya.
Jadi Bu Lia kalau berhasil mengajak 10 orang, nah berarti itu total sponsornya adalah 10 orang. Sponsor itu adalah mengajak orang, ya. Jadi kalau dapat bonus direct sponsor atau bonus sponsor, nah itu artinya bonus ngajak orang. Kalau total direct sponsornya ada 30 orang, berarti Ibu Lia berhasil mengajak 30 orang baru yang join di bisnis AFC. Itu penjelasan dari saya. Nah, mungkin masih tetap di CC Jenny ya. Bagi membernya CC ini kan pada waktu awal-awal join CC kan sekarang kan sudah mulai jarang untuk melakukan penjualan pribadi, lebih banyak pendampingan ke timnya ya CC ya. Nah, itu kan pasti banyak C member-member barunya CC yang mencoba mengawali bisnis ini, namun dia merasa kesulitan di lapangan, C. Nah, itu CC ngasih pemberian treatment-nya atau pendampingannya itu seperti apa, C? CC misalnya ngadakan table talk atau Zoom kelas kecil. Nah, cara memotivasi mereka itu seperti apa? Bisa diceritakan ya, C ya? Kalau saya, karena tim saya kan belum banyak. Kebetulan tim saya besar itu di Sulawesi, karena kan saya asal dari Palu, dari Sulawesi, kebetulan tinggal di Surabaya. Jadi tim saya tuh ada di Manado, ada di Palu, ada di Surabaya, gitu. Yang sekarang saya bina masing-masing. Nah, kalau saya seperti yang saya rasakan, saya kan masih canggung kalau dulu MLM. Nah, kan banyak teman-teman saya yang ibu rumah tangga. Nah, itu sama kasusnya kayak saya. Mesti nanyanya dari awal, ini gimana cara. Jadi saya cuman apa yang saya lakukan, itu saya jelaskan. Jadi seperti saya bilang gini, tiap hari say hi aja sama teman. Say hi, selamat pagi, terus gimana sekarang. Nggak usah lama gitu kan. Terus nanti saya tanya, ini udah pernah tahu itu awal. Terus kalau sudah pernah tahu, nah mulai kalau dia tertarik, kita akan panjang bicaranya. Kalau enggak, ya kan downline saya bilang kadang-kadang baru kita mau ngomong selamat pagi aja udah nggak di-read, udah nggak dibaca kadang-kadang itu. Jadi saya bilang saya juga mengalami hal kayak gitu. Saya juga mengalami sih hal begitu. Tapi saya selalu kalau memang mereka nggak respon, saya skip. Saya undur lagi, tapi nanti seminggu ke depan itu saya ulang lagi, saya kasih lagi kayak informasi yang terbaru dari AFC. Kan perusahaan sering ngasih tiap pagi itu gambar-gambar atau itu saya selalu kasih. Nah, terus saya bilang kalau masih nggak mempan lagi, ya saya bilang kalau memang mentalnya kuat, telepon aja gitu. Oh ya, tapi ngomong-ngomong saya memang kebanyakan closing itu lewat WA loh. Yusak lewat WA, memang nggak pernah ketemu. Jadi closingnya lewat WA jarang ya? saya ketemu langsung. Ya? Karena kan pandemi. Kan saya aktif pada saat pandemi. Pada pandemi kemarin kan. Jadi benar-benar nggak pernah. Saya jarang ketemu orang terus closing itu jarang malah nggak pernah gitu. Jadi ya lewat WA, power of mak-mak ini kan biasanya canggih tuh WA-nya gitu. Jadi kadang-kadang awalnya saya gini nanyain resep gitu. Biasanya resep apa gitu. Nanti ujung-ujungnya nawarin juga produk AFC gitu. Saya bilang saya mesti mulai dari yang kecil dulu. 3,4 saya tawarin. Nanti kadang mereka uang dari mana 3,4. Saya bilang saya sih ngikutin leader aja. Leader kan bilang mau sekarang atau besok tetap nggak ada uang. Mau sekarang bilang nggak ada, besok juga nggak ada lagi kan gitu, sama aja. Kadang-kadang kita suka guyonan gitu ngomong gitu. Terus saya bilang, saya dulu juga modalnya 3,4, saya bilang gitu. Tapi karena saya konsumsi sendiri, saya upgrade, jadinya diamond. Karena memang nggak niat bisnis kan, waktu itu cuma minum. Nah, kalau sekarang kan udah banyak Zoom apa, jadi ilmunya udah banyak. Jadi saya jelaskan 3,4 itu nanti dapatnya kamu segini, kalau bisa closing 1 ruby, kamu dapatnya 300. Belum kalau kamu dapat pairing, Jadi saya tuh lebih ke bonus-bonusnya kok Yusa, karena emak-emak ini kan kalau udah bonus, udah gini tuh tertarik pasti gitu. Maksudnya
walaupun mereka belum tahu cara jalanin bisnisnya gitu, mereka kadang belum ngerti, kayak saya bener, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau saya kasih mudahnya aja, kamu ruby, kamu closing ruby, kamu dapatnya 300 gitu. Kalau kamu udah ada pairing, tambah 150. 450 sehari, dapat dari mana kamu 450.000? Nah, saya gitu aja. Pokoknya beda lah kalau saya sama Ko Eka ngomongnya, saya sama Ko Bobby beda. Kita power emak-emak memang ngomongnya gitu. Tapi ya berhasil sih. So far ya berhasil. Maksudnya pendekatan kita beda caranya, tapi tujuannya tetap harus Ya, sama. cara Seperti yang approach-nya diajarkan ya, sama cara leader-leader approach-nya saya. yang Gitu. berbeda. Iya, cara Oke, approach-nya thank itu you, Ce Jenny. berbeda kan, kita kan kalangannya emak-emak. Nah, berikutnya mungkin saya bisa bertanya kepada CC juga ya. CC juga. Mungkin Pak Ya, Fandi mau tanya, tadi nyalakan mic ya. Ada yang mau tanya. Silakan Ko Fandi atau Pak Fandi bertanya kepada narasumbernya. Bisa dinyalakan tombol mic-nya. Ko Fandi kalau mau tanya silakan. Atau saya bantu untuk bacakan pertanyaannya ya ini ya. Jadi Ko Fandi ini ada pertanyaan, C juga. Gimana ya caranya C supaya membernya kita yang backgroundnya ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya mau jalan dan fokus di bisnis AFC? Karena saya lihat dari membernya Ko Fandi ini kebanyakan itu ibu rumah tangga gitu. Jadi dia beli produk dikonsumsi. Nah, yang beli produk ini mayoritas itu ibu rumah tangga sih. Jadi otomatis kan kalau diajak Zoom, oh repot, masih ini kalau apa ditanyai kalau siang aktivitasnya apa, jaga anak sekolah, Zoom. Nah, jadi akhirnya waktu untuk AFC ini enggak ada sih. Nah, gimana caranya supaya membernya kita yang backgroundnya ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya itu mau meluangkan waktu sih untuk berbisnis AFC. Silakan C Yuke ya. Kalau aku ya, Sakia pribadi, aku kan sudah hampir setahun lebih ya. Sudah setahun lebih join AFC. Awal-awal aku pasti kayak orang Jawa ngomong itu ngopenin. Tak ajak omong, tak ajak ikut Zoom, tak ajak ikut LO, NDO gitu ya. Kalau aku ada ini Zoom prospekan itu tak ajaki biasanya. Tapi kalau sudah sering tak ajak, tapi kayak orang itu ngomong ngeles, nanti sing repot lah, nanti sing nggak ada waktu lah, sing apa. Akhirnya ini aku ada minggu lalu itu ada downline-ku, sing akhirnya tak lepas. Tak lepas itu soalnya dalam hati gini, tak openi enggak mau, tak ajak Zoom enggak mau. Jadi aku ini bukan enggak ada usaha yang ngajak dia untuk ayo bareng-bareng sukses gitu ya. Bukan enggak langsung tak lepas. Jadi tak openi itu sudah, ini berarti sudah jalan sekitar 4-5 bulan. Tak openi, pokoknya setiap seminggu sekali nanti tak tanyain, ayo ikut Zoom, ayo ini ada prospekan, kamu masih enggak melo, enggak ada orang, enggak apa-apa melo, sekalian belajar kayak gitu ya. Ada wae alasannya, sing repot lah, sing inilah. Lama-lama akhirnya kalau aku mikir, kalau aku tetap sama orang ini terus, aku nggak bisa move on, aku nggak bisa konsentrasi sama yang lain. Jadi akhirnya sampai terakhir, closing terakhir itu aku cuma ngomong sama Dek gini, ya wis oke, aku kan ngomong sama Dek, aku kan sudah janji sama kamu kalau aku ini akan bantu kamu di bisnisnya. Tapi kalau kamu repot, ya wis enggak apa-apa, semua orang itu punya skala prioritas sendiri. Aku cuma bilang gitu toh. Setiap orang itu punya skala prioritas sendiri. Kalau kamu masih memprioritaskan kerjaanmu yang sekarang, dia kan ibu rumah tangga tapi dia ada kerjaan sampingan gitu loh, Sak. Aku ngomong kalau kamu sudah punya lebih fokus ke kerjaanmu yang sekarang, ya wis enggak apa-apa. Nanti suatu saat kalau kamu kepingin balik jalani bisnisnya AFC, kamu cari aku. Aku pasti akan ada buat kamu kapanpun, dimanapun. Sampai tak gitu. Jadi sampai sekarang akhirnya aku enggak pernah menghubungi lagi. Aku sih gitu. Berarti kita menang mele ya, ya. Menang mele kalau Iya, orang soalnya mau jalan ya didampingi gitu. betul. Karena menurut aku semua itu kembali ke dirinya kita sendiri sih.
Lu mau paksa orang itu kayak apapun kalau orang itu enggak ada niat, dia enggak punya skala prioritas ke AFC, percuma kita paksa, gitu sih. Kita tambah nggak bisa ngopenin yang lain gitu loh. Jadi aku sekarang kan sama kayak Jenny juga, aku sekarang ini sudah ya cari orang tetap iya cari, kalau bisa aku dapat dari sponsor ya pasti aku dapat. Tapi aku sekarang memang lebih fokus ke bina tim sih gitu loh. Timku nggak dari sponsorku nggak banyak, tapi jenderal-jenderalku yang di kiri itu lumayan gitu loh. Jadi kalau misalnya aku nggak bina kan daripada aku ngopeni orang yang apa namanya nggak tidak memprioritaskan AFC, nanti yang lain yang niatnya jalani bisnisnya tambah hilang semua gitu loh maksudku. Jadi memang harus ada yang tak korbankan. Tapi at least kan aku nggak membuang gitu loh. Aku tetap ada usaha sampai dia bener-bener sampai akunya yang give up gitu loh. Wes aku give up lah wes mbak orang ini gitu loh. Akhirnya dia yang tak lepas. Ada beberapa sih mulai minggu lalu tak lepas sama aku. Soalnya sudah capek gitu loh. Seminggu sudah 2-3 kali. Ayo ikut Zoom, ayo gini. Tetap tak apa ini DE yang mendal terus sih. Ya kayak apa? Maksud aku mau terus-terusan kayak gitu loh. At least-nya kan aku enggak ada niat untuk ngelepas gitu loh. Aku tetap berusaha sampai titik aku capek. Ya wis tak lepas. Kayak gitu sih kalau aku. Karena percuma juga kita lepas kalau dari orang ini enggak ada niat sih. Menurut aku gitu. Mendingan ngopeni Ya, orang luar sing biasa ya. mendingan ngopeni orang sing niat ya gitu loh. Kalau boleh tahu untuk annual rank atau ranknya JJ ini apa kemarin mencapai apa ya C ya? Ronin, Toreda Aku atau apa? yang Oktober kemarin sih Toreda. Ini yang sekarang Toreda. udah Toreda ya. Udah Toreda ya. Yang periode kedua ini Toredanya ditempuh dalam waktu berapa bulan ya C ya? 15 hari. 15 hari sudah Toreda C ya? Wow. Luar biasa ya. 15 hari Toreda ya. Mantap. Dahsyat. Berarti pairingnya cukup kenceng ya sih ya ini ya. Kenceng. Kalau untuk Roninnya kurang berapa sih Roninnya? Tadi aku lihat Ronin terakhir itu 34. Enggak. Wah. Kurang 34. 34 semalam hari ya sih ya berarti ya. Amin. 34. Amin. Berarti amin kalau semalam hari. Rata-rata Mantap. oke. Nah, kalau yang di periode 2 kemarin Toreda kan cukup 15 hari. Berarti Cece rata-rata pairing hariannya berapa ya, Ce ya? 12 gitu sih? Di atas 10 ya, berarti ya? 15. Iya, pernah sampai kayak 20 sekali ya? kali ya kalau enggak 2 kali. Kok 15 ya, Sak ya? Sebentar. Iya enggak sih? Kok lupa ya? Kayak enggak sampai Rata-rata sebulan pairing kok harian emang. berapa sih? Kalau sekarang ini rata-rata pairing harian ini per hari pairing berapa? Enggak mesti. Enggak ya? mesti. Enggak mesti. Kadang Nah, lek kadung tapi rame, yo rame. Rame ya, oke. Kadang lek kadung Nah, rame tapi ya kan rame sudah sampai 10. 10, oke. Berarti kan sudah Toreda tadi ya. Nah, mungkin teman-teman ini kan banyak juga sih yang masih ngejar Toreda, tapi mungkin mereka masih belum tak paham kenapa sih kok harus mengejar Toreda. Nah, mungkin kalau boleh tahu sih total income dari seorang Toreda ini berapa ya income bulanannya seorang Toreda sih? Dari versinya CC Yuga ini. Kalau yang periode lalu itu pernah 1 bulan aku dapat 57. 57 juta ya di periode yang kemarin ya, Cik ya. Toreda. 57. Itu income Toreda ya. Nah, jadi beberapa kalau termasuk saya Cik ya, pada waktu awal menjalankan ini saya kan enggak paham itu Cik. Toreda, Ronin, Samurai, itu saya enggak ngerti. Betul. Pokok bagi saya kalau ada konnichiwa setiap hari itu sudah cukup Cik. Oh, Entah ditunggu itu. Enggak tidur sampai nunggu konnichiwa. Enggak tidur ya. Enggak tidur nunggu konnichiwa, buka SMS baru tidur. Baru tidur ya.
Jadi banyak dari kita, teman-teman yang masih baru mulai bisnis ini, C, itu mereka masih belum ada gambaran. Kenapa kok harus mencapai Toreda? Kenapa kok harus mencapai Ronin? Nah, itu kira-kira dari versinya CC Yuke, sepenting apa sih jenjang karir kayak Toreda, Ronin, Samurai itu dikejar, dan dampaknya apa buat kita sebagai pelaku bisnisnya, C? Kalau menurut aku, posisi rank itu menentukan pendapatan kita tiap bulan. Jadi kalau Toreda itu menurut data statistik itu ya, data statistik yang upline-upline kita sudah lakukan terhadap kita-kita yang sudah pernah mencapai rank, jadi pendapatan antara 20 sampai 40 juta itu pasti didapat dari seorang Toreda. Kalau Ronin itu 60 sampai 100. Jadi makanya kayak kapan hari aku waktu Toreda itu sempat ngomong kan aku sama Fang Fang kan, wah ini Toreda rasa Ronin ya ini gitu loh maksudnya gitu loh. Jadi ranknya Toreda tapi pendapatan yang aku dapat itu kayak ngerasain aku nih sebagai Ronin kayak gitu loh. Waktu kapan hari itu kayak gitu sih. Jadi menurut aku kalau misalnya orang itu untuk menentukan suatu rank itu ya untuk menentukan pendapatannya setiap bulan. Itu minim lah. Biasanya kalau misalnya Toreda itu minim 20. Itu minim, yes. Nggak mungkin di bawah itu. Ya, Toreda paling miskin gitu ya, C, ya. Toreda miskin 20 ya. 20 Tapi kan juta. maksudnya dari mana sih kita bisa dapat pendapatan segitu gitu loh kalau nggak di AFC gitu loh. Jadi makanya Oke, kenapa kita harus jadi member Bina Jaringan ya karena kita kita harus mengejar rank itu untuk mendapatkan pendapatan yang minim lah menurut kita tuh minim kan gitu loh. Seperti itu. ya oke. Pertanyaan berikutnya ke Cici Jenny ya. Cici Jenny ini kalau untuk ranknya juga sudah mencapai Toreda ya, C, ya? Di periode 2 ini juga sudah Toreda ya tentunya ya, C, Ya, ya? udah, Oke, nah teman-teman ini ada udah, yang puji japri Tuhan, saya udah. pribadi ya, C, ya. Mungkin mau tanya, izin, C, sungkan, C, gitu. Nah, berapa sih income Toreda menurut dari versinya CC Jenny itu? Income Toredanya Kalau CC ini saya kisaran berapa? Toreda, saya sih saya juga nggak terlalu merhatiin ya. Baru akhir-akhir ini saya disuruh sama leader itu suruh ngecek supaya jadi bahan acuan. Sebenarnya saya itu cuma lihat konnichiwa aja sudah seneng sebenarnya, nggak perlu dilihat tiap bulannya. Tapi kalau saya lihat yang Januari ini saya turun karena kemarin saya ada kedukaan ya, orang tua saya meninggal. Jadi saya sempat 2 minggu itu nggak fokus ke sini. Tapi kalau normalnya saya kayaknya 20-an sih, Toreda miskin berarti saya ya. Ya sekitar 20, saya kategori Toreda miskin ya. Setengah Tapi itu bulan tidak menurut saya itu dikerjakan udah ya, luar C, ya? biasa. Menurut saya itu udah luar Oke. biasa. Oh, enggak. Yang setengah bulan ini belum, yang Januari ini belum saya hitung. Belum saya hitung. Cuman kalau yang kayak kemarin Desember, yang kemarin-kemarin tuh ya saya sekitaran segitu sih. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang sekitaran segitu sih. Enggak banyak. Banyak Ya, sih kalau menurut saya itu banyak banget. Untuk seorang ibu rumah tangga menurut 20 saya, jutaan. dan itu penghasilan saya sendiri, menurut saya biar kata 100.000 tuh saya bangga banget. Ya, thank you, C, buat testimoninya. Saya buka lagi pertanyaan ya kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara Zoom malam hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada dua narasumber, yaitu Ibu Jenny sama CC Yuke. Silakan kalau mau bertanya bisa diklik tombol mic-nya, dinyalakan, dan langsung ditujukan pertanyaannya kepada siapa ya. Luar biasa ya, tadi saya lihat dari pendapatannya CC Jenny, CC Yuke, seorang ibu rumah tangga loh Bapak Ibu. Prospeknya lewat chatting WA ya. Nggak bayangkan, nggak usah table talk Bapak Ibu. Chatting lewat WA itu kan di kamar aja bisa loh Bapak Ibu ya. Nah kalau dapat 50 juta sebulan kan ya tambahan income yang luar biasa gitu ya. Nah silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, Bisa diklik tombol mic-nya, silakan mengajukan pertanyaan. Ya,
Mungkin dari Samarinda ada pertanyaan? Samarinda, siapa ini Samarinda? Diana ya. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan. Ya, Diana, welcome home. Halo Yusak, halo Iya. Gimana Cece Diana kabarnya Samarinda? Samarinda baik. Baik ya. Nah, Cece Diana ini teman saya dari kendaraan yang lama ya, ketemu lagi di negara kekaisaran Jepang. Ini ya. Nah, silakan C kalau mau tanya kepada Cece Jenny atau Cece Yuge ya. Backgroundnya sama. Cece Diana ini juga ibu rumah tangga yang Ibu rumah tangga. punya kegiatan seabrek ya, tapi masih mau jalankan bisnis AFC ya. Nah, Itu sih tadi bisa ini banyak. saya dapat info Diana sebentar sebelum dilanjutkan untuk pertanyaan atau ini, saya dapat info nih. Bener nggak Cece Diana baru sewa ruko untuk AFC ya? Aduh, gosip dari mana? Amin, Iya, amin, amin. bisa di-sharingkan C, gitu ya. Mau nanti bertanya atau sharing boleh C. Nah ini sewa ruko ini kan juga bukan barang murah ini C. Nah, silakan Cece Diana untuk mulai sharingnya. Halo teman-teman semua. Salam dari Samarinda. Sebenarnya bukan ruko sih Yusa. Itu tempat ini. Aku ada ide kemarin itu untuk sewa tempat. Sebenarnya ruangan nggak besar, cuman cukuplah untuk menampung tim-tim Samarinda. Karena selama ini tuh kita tuh nggak punya wadah. Terus terang di Samarinda itu kita survive survive sendiri ya. Berawal dari tiga orang timnya Diana itu. Nggak tahu mereka ikut apa enggak, itu Lili sama sama Ida. Nah, kita tuh benar-benar kayak anak hilang di Samarinda itu. Jadi bimbingan itu ya cuma by handphone, by WA, by pokoknya gitu aja dah komunikasinya. Nah, dari situ aku berpikir gimana kalau mau meeting itu masih cari tempat ke kafe, dari kafe ke kafe, terus tujuanku satu aja sih, ingin merangkul semuanya, merangkul tim-timku sampai ke bawah biar mereka itu saling mengenal, saling kolaborasi, saling mengisi. Itu aja sih ya. Sebenarnya tuh pengen itu dari tahun kemarin, cuman ya mungkin dikasihnya itu baru tahun ini, dan itu pun ya kayak kayak semacam hadiah gitu loh, ditemukan dengan orang yang nggak sengaja, dia punya tempat, terus sekalian rekrut member juga, dia yang nawarkan tempat, silakan dipakai, dan kebetulan tempatnya itu di tengah kota, strategis. Ya udah, aku tinggal ngisi, ya ini lagi prepare sih, ya doain aja. Pokoknya tujuannya di kantor situ tuh, kebetulan Samarinda itu kan AFC belum banyak Samarinda banyak besar AFC, cuman untuk sistem itu belum ada. Jadi aku pengen itu sih nanti kantor itu sebagai wadah sih. Jadi mau dari tim manapun mau ke situ juga silahkan gitu loh. Jadi pintu terbuka untuk tim dari manapun silahkan. Aku nggak menutup gitu. Itu sih, dan kayaknya sih Samarinda belum ada. Kayaknya memang kemarin aku sempat sering aku ngomong sama Ko Eka sama Bobby juga, ya aku pengen jadi yang pertama untuk ada kantor AFC meskipun nggak besar di Samarinda. Gitu sih. Ya, Gitu. kesulitannya Diana
pada waktu jalankan AFC di Samarinda tanpa support atau dukungan mungkin dari leader atau upline-nya itu gimana, Diana? Kesulitannya seperti apa? Kalau dibilang sulit, sangat sulit. Bahkan aku join itu kan sudah 2019 ya Yusa. 2019 bulan 5 dan aku baru jalan itu 2020 bulan 4. Itu. Karena yaitu aku background-ku nggak ada MLM sama sekali, terus mungkin mindset-ku MLM ini apa sih? Terus nggak jadi duit, nggak ada duitnya, ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus ya itu sampai Bobby mungkin menyadarkan aku beberapa kali, ya aku akuin leader itu Bobby itu luar biasa, nelateni ya kalau bahasa Jawa itu nelateni itu telaten sampai baru setahun aku baru jalan. Gitu. Ya kendalanya itu sih nggak ada background sama sekali. Belum percaya lah intinya Yusa, belum percaya kalau di AFC ini ada duitnya. Nah, Diana kemarin saya dengar kan juga sudah mencapai rank Toreda ya, Diana ya. Iya. Di periode ini ya. Mungkin bisa di-sharingkan juga Diana ke teman-teman ini yang baru mulai bisnis AFC ini ya. Jadi Diana ini ibu rumah tangga, teman-teman ya, punya kesibukan yang seabrek ya, tapi masih ada waktu untuk jalankan bisnis ini dan mencapai Toreda. Income-nya Toreda dari versinya Diana ini, income bulanannya itu berapa toh? Bisa di-sharingkan Diana? Toreda kemarin itu periode ini tuh periode kedua ini kemarin, periode pertama kemarin memang agak setengah mati yang pertama. Yang kedua ini agak lebih gampang sih, cuma 2 minggu itu Toreda. Terus ini Ronin kurang beberapa. Kalau income mulai dari bulan 4 saya fokus, 4, 5, 6, dari bulan 6 itu rata-rata 35-an, 35-40-an. 35 sampai 40 juta ya, itu income di 3 bulan pertama itu ya, 4 bulan pertama itu ya. Iya, bulan Oktober itu sempat menyentuh 60. Bulan Oktober itu hampir 60 juta ya. Toreda 60, ya Diana 60. ya itu ya. Toreda, iya, Oktober ya. itu 60. Iya. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Diana, juga profilnya ibu rumah tangga, atau mungkin Diana kalau ada pertanyaan kepada narasumbernya tadi. Aku sih mau tanya sama teman-teman, siapa tahu bisa. Kesulitanku di sini tuh untuk bangun tim sih ya. Memang harus, aku setuju sama Cuyuke tadi tuh sih. Jadi kadang itu kita maksudnya baik, nolong, membimbing, ditelateni. Cuman kadang itu habis itu orangnya suka-suka. Itu sih kendalanya paling itu. Cuma ya udah, kalau memang ya udah dilepas gitu aja. Total direct sponsornya Diana ada berapa kalau boleh tahu? Dari awal join sampai hari ini. Direct sponsor aku enggak banyak, paling sekitar 50-an kali ya. 50 itu lumayan. 50 itu. Lumayan. Kalau banyak 50 itu. 50 banyak. 50-an kok. Enggak. Iya, sekitar 50. 50. Iya. Iya sih. dari sponsornya. Cuman kenapa? Gimana Yusa? Iya, enggak apa-apa Diana. Jadi kesulitannya tadi karena kan di luar pulau, mungkin belum ada sistem, belum ada acara rutin ya diadakannya.
Nah, kalau boleh tahu Ya, belum kegiatannya ada Diana di acara luar pulau, rutin. nah itu table talk-nya seminggu berapa kali, terus apakah timnya Diana ini di luar pulau juga aktif mengikuti kegiatan Zoom yang dilakukan seperti di Jawa jam 7 malam atau jam 8 malam Samarinda ya Nah, mungkin ya? itu kendalanya. Apa sih? 80% tim Diana itu kan perempuan. 80-90% tim Diana itu ibu-ibu, perempuan, ibu-ibu yang ada yang gaptek, ada yang enggak, ada yang pinter. Cuman di sini yang agak sulit untuk mengarahkan mereka itu kesadarannya itu untuk ikut Zoom itu loh. Pentingnya bahwa Zoom ini harus ikut itu kadang itu sampai ya nggak boleh capek sih untuk ngingetin, cuma ya diingetin terus. Cuman ya beberapa ini ada yang ikut Zoom, cuma ya akhirnya japrin satu-satu. Itu. Terus untuk acara rutin table talk pasang surut Yusa. Jadi sempat komitmen ada, habis itu surut. Hilang lagi. Ya itu sih kadang belum itu belum bisa komitmen kayak gitu. Iya, thank you Diana buat testimoni Iya. atau sharing-nya yang Iya, luar thank you. biasa. Ya, nah silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang masih ingin mengajukan pertanyaan kepada dua narasumber, yaitu JJ Yuke atau Jejeni, dan kalau ada yang mau tanya sama Ibu Diana yang posisinya di luar pulau ya, tidak ada bantuan leader dan upline ya, tapi income-nya sudah rata-rata 40 sampai 60 juta ya tadi kalau saya dengar ya untuk level Toreda ya. Nah, bisa ditanyakan, saya buka kesempatan bagi pertanyaan terakhir karena jamnya sudah jam 8:30. Untuk peserta luar pulau sudah cukup larut malam ya, ada yang 9:30, ada yang 10:30 kalau waktu Indonesia Timur. Saya buka ya untuk Samarinda 9:30 ya Diana ya ini ya. Iya, 9:30. Iya, saya buka bagi pertanyaan terakhir Zoom pada malam hari ini bisa ditanyakan kepada dua narasumber atau kepada Ibu Diana yang tadi ada di Samarinda. Silakan bisa dibuka tombol mic-nya. Silakan Ibu Alis ya ini ya, Ibu Alis atau Ya, Pak Alis? Pak Ya, Yusa. Iya, iya. ya silakan. Mau tanya untuk Bu Diana, Pak Yusa. Silakan Ibu. Halo. Iya. Ya, Bu halo. Diana, ini tadi kan kebanyakan downline-nya kan ibu-ibu ya. Terus untuk diarahkan ke Zoom susah. Tapi mereka sadar nggak dengan kesadaran sendiri untuk menemui caranya mengoptimalkan gimana caranya Bu Diana? Nggak bisa sih. Caranya ngingetin tiap ada Zoom mesti harus diingetin di grup. Atau enggak kadang dijapriin satu-satu. Kadang kalau Diana juga lupa, ya udah kelewatan kayak gitu. Cuman kalaupun mereka nggak ikut Zoom, jadi Diana sendiri yang memaksakan diri untuk ikut Zoom. Jadi diusahakan informasi-informasi yang dari Zoom itu nggak akan terlewatkan. Jadi nanti informasi diturunkan ke bawah. Cuman ya tetap mengedukasi ke mereka bahwa Zoom ini penting, kayak gitu. Terus download-nya lajunya kenceng atau gimana Bu Diana? Ya kadang kenceng banget, kayak gitu. Dari kesadaran mereka Kebetulan sendiri Diana, ya? Iya kebetulan kan enggak di Samarinda aja, di Samarinda, di Banjar, di Bontang, di Sangatta. Jadi terpencar-pencar, cuma ya komunikasinya lewat WA, lewat telepon kayak gitu. Kadang kesempatannya telepon itu ya malam sampai tengah malam kayak gitu sih.
Tapi mereka memang Di ibu rumah Balikpapan. tangga atau ada marketing? Rata-rata ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tapi pengen punya duit banyak ya. Iya. Ibu rumah tangga Jadi- dan saya tambahin embel-embelnya mereka single mom. Oh, single Jadi mom. passionnya itu memang duit. Oh gitu. Jadi makanya saya tadi kan tanya diarahkan Zoom kan susah. Terus tapi kok bisa jalan Iya. terus? Otomatis berarti kan mereka benar-benar sadar dari diri mereka sendiri untuk mendapatkan penghasilan ya. Iya, betul. Oh, tuh ya ya ya. Ya, Ya makasih Bu susah, Dian. gampang susah gampang, harus telaten. Iya. Iya, betul. Iya, iya. Makasih Bu Diana. Ya, sama-sama Ibu. Ya, thank you Diana buat jawabannya yang luar Ya. biasa, dan ya karena ini jam sudah 8:30, Itu saya ada akan Ko mengakhiri Julius ya. Ko Julius Ya, alamatnya di mana? Ruko Samarinda. bisa dijawab mungkin pertanyaannya tadi, atau Japri juga boleh, Iya, Diana. nanti aku japri ya. Siapa sih itu? Julia. Oh, bukan Julia ya. Sorry Julia. Cece Julia ya, Cece Julia. Iya, Cici Ya, Julia. ya cukup sangat menginspirasi banget ya. Jadi ada 2 narasumber ibu rumah tangga dan narasumber tamu kita yaitu Bu Diana ya. Thank you buat jawabannya yang sudah memberikan kita inspirasi. Ya, bagi Bapak Ibu, saya informasikan besok jam 7 malam akan ada acara home talk juga. Linknya akan dibagikan di grup WA masing-masing. Ya, nanti silakan Bapak Ibu mengikuti besok jam 7 malam pada waktu Indonesia Barat. Itu ada Zoom yang akan diadakan oleh perusahaan. Nah, untuk linknya perusahaan ini kan kapasitasnya 1.000 peserta. Jadi kalau Bapak Ibu terlambat masuk untuk join Zoom-nya, Bapak Ibu bisa langsung klik lewat Facebook Live ya. Jadi untuk Zoom-nya besok itu akan disiarkan secara langsung melalui Facebook Live atau FB Live. Itu Bapak Ibu tinggal ketik aja keyword-nya AFC Life Science ya. Bagi yang tidak bisa masuk di ruangan Zoom karena kapasitasnya sudah lebih dari 1.000, bisa join lewat Facebook Live ya. Klik untuk keyword-nya AFC Life Science ya. Terima kasih buat partisipasinya pada teman-teman dan Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Thank you Ceyuke. Thank you Makasih. Cece Thank you Jenny. Isak. Thank you Ya, semua. thank you Thank you Diana. semua. Ya, Selamat malam. salam Selamat konnichiwa. malam. Konnichiwa. Oh.